Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ramadan dengan NIM 3333 2374. Saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023. Di sini saya akan coba menggunakan software Excel dan juga POM-QM untuk menyelesaikan permasalahan dengan metode Big M. Oke, pertama kita baca dulu bagaimana soalnya ya. Nah, di sini ada soalnya yaitu Home Industry OSIC Furniture memproduksi beberapa jenis furnitur, di antaranya lemari, kitchen set, dan meja. Untuk memproduksi ketiga produk tersebut, dibutuhkan dua jenis bahan baku utama, berupa multiplex dan HPL warna. Setiap satu buah lemari membutuhkan 4 lembar multiplex dengan biaya sebesar 1 juta dan 2 lembar HPL warna sebesar 330.000. Setiap satu kitchen set membutuhkan 6 lembar multiplex dengan biaya sebesar 1.500.000 dan 5 lembar HPL warna sebesar 825.000. Setiap satu buah meja membutuhkan 2 lembar biaya untuk membeli multiplex sebesar 500.000 dan 2 lembar HPL warna sebesar 330.000. Biaya membeli satu lembar multiplex yaitu 250.000 dan biaya satu lembar HPL warna yaitu 165.000. Untuk memproduksi ketiga produk tersebut dalam 1 bulan, dibutuhkan biaya membeli multiplex sebesar 50 juta, sedangkan biaya membeli HPL warna sebesar 24.750.000. Harga bahan baku multiplex dan HPL warna di pasaran selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Biaya membeli multiplex dapat turun hampir setengah dari biaya semula, tetapi tidak pernah mencapai 25 juta, dan mengalami kenaikan tetapi tidak pernah mencapai 87.500.000 per bulannya. Sedangkan biaya membeli HPL warna dapat turun hingga setengah dari biaya semula, tapi tidak pernah mencapai 13.200 dan mengalami kenaikan tetapi tidak pernah mencapai 41.250.000 per bulannya. Biaya produksi satu buah lemari sebesar 2 juta, satu kitchen set sebesar 3.500.000 dan satu set meja yaitu 1.500.000. Berdasarkan kondisi tersebut, berapa banyak jumlah lemari, kitchen set, dan meja yang harus diproduksi Home Industry OSIC Furniture agar biaya yang dikeluarkan dapat seminim mungkin. Oke, jadi di sini kita diminta untuk meminimumkan biaya produksi, sehingga kita harus cari nih dari ketiga produk yang dibuat ini, yaitu ada lemari sebagai X1, kitchen set sebagai X2, dan meja sebagai X3. Kita harus cari kira-kira berapa sih produk mereka dari ketiga produk itu, berapa jumlahnya yang harus kita produksi agar kita bisa meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Oke, kita bakal langsung implementasikan ke Excel aja. Di sini saya sudah buat dengan metode Big M. Pertama kita tulis fungsi tujuan dan fungsi batasannya dulu. Nah, fungsi tujuan di sini yaitu kita balik tadi ke sini, yaitu 2 juta itu harga dari si lemari, harga jual. Maksudnya biaya produksinya. Kemudian 3.500.000 satu kitchen set atau X2-nya dan 1.500.000 itu meja atau X3-nya. Jadi di sini 2 juta si X1 atau 2 juta si lemari plus 3,5 juta si kitchen set atau X2 plus 1.500.000 dari si meja. Nih, 1.500.000 dari si meja atau X3 itu kita tambahkan dan kita buat sebagai fungsi tujuan Z minimum karena akan kita minimalkan dengan fungsi kendala atau batasan-batasan yang ada nih. Yang pertama, nah ini merujuk ke yang atas. Nah, ini merujuk ke yang atas, yaitu harga bulanan untuk membeli bahan baku pertama yang multiplex itu sebesar 50 juta. Nah, itu dia dapat dari 100 dari 1 juta X1. 1 juta X1 artinya si lemari membutuhkan biaya 1 juta untuk multiplex. Kemudian X2 si kitchen set membutuhkan 1.500.000 untuk bahan baku multiplex. Sedangkan X3 yaitu si meja membutuhkan 500.000 untuk biaya bahan baku multiplex. Itu datanya bisa kita dapat nih. Dari sini yaitu 1 juta, ini 1,5 juta, dan ini 500.000. Itu untuk multiplexnya aja. Nah, kemudian kita lanjut ke batasan yang kedua. Ini untuk si HPL warna. Karena ini anggarannya biayanya per bulan itu 24.750 kan. Itu dari mana aja? Tentunya itu digunakan untuk ketiga produk tadi. Nah, produk yang pertama dia membutuhkan 330.000. Kemudian produk yang kedua atau kitchen set dia membutuhkan 500.000. Dan produk yang ketiga dia membutuhkan bentar. Produk kedua membutuhkan 825.000. Produk pertama 330.000 dan produk ketiga membutuhkan 165.000. Jadi kita tulis di sininya. Nah, dan untuk produk ketiga yaitu sebesar 330.000. Sehingga kita masukkan ke sini 330.000 untuk si lemari, 825.000 untuk si kitchen, dan 335.000 lagi untuk si meja. Jadi ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk setiap masing-masing produk dari X1, X2, X3, yaitu lemari, kitchen set, dan meja. Itu dia sama dengan 24.750.000. Kemudian kita masuk ke batasan yang ketiga. Ini merupakan batasan yang menunjukkan penurunan harga dari si bahan baku, apa sih namanya, multiplex, tapi dia tidak melebihi, tidak
kurang dari 25 juta. Artinya apa? Dari tadi bahan baku yang fungsi tujuan fungsi batasan di atas ini 1 juta untuk X1, 1,5 juta untuk X2 dan 500.000 untuk X3 ini untuk bahan baku multiplex. Itu dia walaupun dia mengalami penurunan itu tidak akan pernah kurang dari 25 juta karena sesuai dari soalnya. Jadi kita masukkan dia ke fungsi batasan sehingga fungsi batasannya lebih dari 25 juta. Nah, kemudian yang kedua, ini merupakan fungsi batasan yang menunjukkan penurunan biaya bahan baku HPL warna, tetapi dia tidak akan pernah kurang dari 13.200. Nah, jadi dari tadi 330.000 untuk X1, 825.000 untuk X2, dan 330.000 untuk X3, itu tidak akan pernah kurang walaupun dia mengalami penurunan harga nih. Itu tidak akan pernah kurang dari 13.200 nih. Tapi tidak akan pernah mencapai 13.200. Nah, kemudian fungsi batasan kelima dan keenam ini adalah kenaikan harga. Nah, yang kelima ini kenaikan harga dari bahan baku multiplex. Jadi sama dengan yang tadi juga, 1 juta yang dimiliki untuk X1, 1,5 jutanya X2, 500.000 untuk X3, ada biaya produksi atau biaya bahan baku multiplex. Ini akan mengalami kenaikan, tetapi dia tidak akan pernah melebihi 87.500, sehingga kita kasih tanda kurang dari sama dengan 87.500. Nah, sama aja dengan yang fungsi batasan ke-6, yaitu kenaikan harga untuk bahan baku HPL warna. Itu 330.000 untuk X1, 825.000 untuk X2, dan 330.000 untuk X3. Itu walaupun dia mengalami kenaikan itu tidak akan lebih dari 41.250.000 per bulan itu. Jadi kurang dari sama dengan 41.250.000. Nah, kita juga memberitahu nih bahwasannya X1, X2, X3, lemari, kemudian kitchen set dan meja itu akan lebih dari sama dengan 0 karena nggak mungkin kita memproduksi tapi jumlahnya minus gitu, nggak mungkin kita produksi min 1 meja, min 2 meja, nggak mungkin. Nah, kemudian dari sini karena metode Big M ini kita harus merubah semua tandanya ini menjadi tanda sama dengan, maka sesuai dengan peraturan yang ada, kalau misalkan udah di sini tanda sama dengan, kita tinggal ditambah dengan A aja atau misalkan R gitu, variabel buatan. Jadi kita tinggal tambah dengan variabel buatan saja. Nah, kalau misalkan dia lebih dari sama dengan, kita harus kurang dengan surplus dan kita tambah dengan variabel buatan. Kemudian kalau misalkan dia kurang dari sama dengan, kita langsung tambah dengan S aja atau select semacam itu. Jadi di sini langsung kita kalau misalkan sama dengan kita langsung tambahin A, kalau misalkan lebih dari sama dengan kita tambahin apa sih namanya? Kita kurangi surplus dan kita tambahin variabel buatan, dan kalau misalkan kurang dari sama dengan kita tambahin select ya. Jadi dia urutannya berurut ya teman-teman di sini agar lebih mempermudah nanti untuk tabel. Dan kita kasih tahu di sini semua juga bahwasannya dari X1, X2, X3, S1, S2, S3, S4, A1, A2, A3, A4 sampai 0 karena kita ingin tambahkan dengan kita ingin buat menjadi sama dengan gitu. Nah, di sini angka yang saya masukkan di sini itu saya bagi menjadi 1000. Kenapa? Karena untuk dipermudah aja. Karena tabelnya juga kan nggak terlalu besar gitu ya teman-teman. Nah, jadi misalkan ini 1.500 berarti ini sebenarnya 1.500.000 gitu. Nah, di sini sama juga dengan fungsi Z minimumnya itu kita tambahkan ya dengan baik dari surplusnya maupun dari MA-nya atau Big M-nya dan variabel buatannya. Jadi M ini kita asumsikan sebagai bilangan yang sangat besar gitu. Oke teman-teman, pertama kita langsung input aja data yang ada di sini nih, kita masukkan ke tabel simplex awal atau kita bisa sebut iterasi nolnya. Misalkan A1 X1. Oke, di A1 di sini X1-nya berapa? X1-nya sejuta ternyata. Terus ini sejuta. Karena saya bagi 1000 tadi, kita tulis 1000 di sini. Begitupun dengan yang lain. Kita tulis sampai semuanya. Sebagai contoh misalkan Z4 deh di sini. S4 X1. Berarti dia di S4 sini X1-nya berapa? 330.000. Mari kita tulis 330. Gitu teman-teman. Lalu CJ ini asalnya dari mana? CJ ini merupakan berapa sih nilai yang dimiliki oleh X1 pada fungsi tujuan, atau X2 atau X3 atau S1 dan sampai A4. Jadi kalau misalkan ini kan fungsi tujuan kita ya. Nah, X1-nya berapa? 2 juta. Benar tuh. Kemudian X2-nya berapa? 3,5 juta dan sebagainya. Kalau misalkan nggak ada S1, oh di sini 0, ya udah tulis 0. Kalau misalkan A1, oh di sini dia terikat dengan variabel M, ya udah tulis M aja. Gitu teman-teman. Nah, kemudian ZJ dapat dari mana ZJ? ZJ itu yaitu si ini, variabel ini dan sebagainya nanti akan berlaku yang lain juga. Kolom ini akan dikalikan dengan ini, kolom ini akan dikalikan dengan ini akan dikalikan ini kalikan ini kalikan ini maaf, ini kalikan ini kalikan ini, itu nanti hasilnya akan dijumlahkan dan akan mendapat seperti ini teman. Itu bisa kita jumlahkan secara manual juga bisa. Nah, setelah itu ZJ min CJ adalah si ZJ ini dikurangi dengan CJ yang ada di atas. Nah, kemudian solusi adalah hasil yang kita input dari yang ada di sini teman. Oke, kalau misalkan ini sama aja, ini merupakan hasil dari yang tadi udah kayak misalkan kita dapatkan ya. Misalkan ini dikali dengan ini kali dengan ini dan sebagainya, nanti kita tambahkan dapat ini. Nah, untuk indeks sendiri, oke, sebelum kita masuk ke indeks, kita harus menentukan nih kolom kuncinya yang mana. Kolom kunci itu apabila dia di sininya Z min, kita akan mengambil positif terbesar.
Tapi kalau misalkan max, kita akan mengambil negatif dengan angka terbesar atau ibaratnya angka terkecil, negatif terkecil. Nah, karena di sini positif terbesar, kita ambil yang 1500 karena dia yang paling besar di sini kan. Nah, kemudian setelah itu kita bisa nih untuk mencari indeksnya, yaitu si solusi di sini kita bagikan semua dengan yang ada di kolom kunci. Jadi kita bisa lihat terus. Kita bisa misalkan uh, kita ambil di sini deh. 16 nih hasilnya dari mana? Yaitu 13.200 dibagi 825. Itu 16. 450 dapat dari mana? 41250 dibagi dengan 825 dan sebagainya, teman-teman. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil indeksnya semuanya, kita bisa mencari mana nih yang positif terkecil, mana bilangan yang memiliki nilai positif terkecil. Jadi ini berlaku untuk max dan juga min. Kita indeksnya ambil yang positif terkecil, maka itu akan menjadi baris kunci. Nah, ternyata di sini yang 16, maka kita tandain ini sebagai baris kunci. Nah, kenapa 825 di sini hijau sendiri? Nah, ini merupakan angka kunci, yaitu pertemuan antara baris kunci dan juga uh, kolom kunci. Nah, 825 ini nanti akan kita gunakan untuk mencari nilai iterasi selanjutnya gitu, teman. Nah, setelah selesai ini kita dapat mana baris kunci, mana kolom kunci, mana angka kunci. Kita lanjut nih ke bawah nih. Nah, di sini untuk menentukan pertama kalinya, kita tuh ubah dulu X2 di sini menjadi A4. Jadi kolom kunci yang ada di sini kita ubah menjadi nantinya baris kunci. Tempatnya baris kunci. Jadi di sini kan X2. Kita ubah ke di sini. Ini kan aturan A4 kan, tapi kita ganti menjadi X2 gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bayangin lah. Nah, kemudian untuk langkah pertama yaitu kita bisa apa namanya mencari nilai atau angka dari baris kunci sebelumnya. Baris kunci sebelumnya kan ada di A4 ini ya, atau X2 ini sekarang. Nah, kita bisa nih, ini kan bisa lihat nih rumusnya nih. Dari D18 tadi ini dibagi ini. Terus kemudian E18 ini dibagi ini juga. Ini dibagi ini dibagi ini. Nanti akan jadi di bawahnya, gitu teman-teman. Misalkan nih, kita ambil yang ini deh. Nah, ini ya. Ini merupakan K18 dibagi E18. K18 yang ini dibagi dengan E18 ini. Begitupun seterusnya, teman-teman. Nah, ketika kita sudah dapat ini, kita bisa lanjut ke, misalkan kita mulai dari atas deh. Nah, ini merupakan hasil dari si ini dikurangi dalam kurung si ini dikali si ini dibagi dengan angka kunci. Yang bisa dilihat rumusnya, teman-teman. Nih, D15 si ini dikurangi dengan dalam kurung si E15 si ini dikali D18 si ini dibagi angka kunci E18. Nah, di sini kita bisa terapkan juga kunci-kunci F4-nya dengan bagaimana kita perlukan, apakah pengen kunci barisnya atau kolomnya atau keduanya gitu, teman-teman. Nah, itu kita terapkan dengan seluruh rumus yang ada gitu. Jadi dia kalau angka kunci dia tetap sama ke semuanya. Tapi kalau misalkan kayak dikuranginya atau dikalinya, dia akan bisa berubah, teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan bagaimana dia tuh sebaris dengan bilangan kolom kunci yang mana dan sekolom dengan baris kunci yang mana. Ngerti nggak, teman-teman? Jadi kita akan kurangi dia dengan dalam kurung dia sekolom kunci dengan yang mana dan akan dikali dengan dia akan sekolom dengan baris kunci yang mana gitu, teman-teman. Moga-moga mudah dapat dimengerti ya. Kalian bisa lihat nih dari rumusnya seperti apa. Oke. Sehingga kita bisa cari lagi nih kolom kuncinya dia yang mana. Kita tentuin dulu. Kita tentuin dengan yang positif terbesar ya pastinya. Nah, itu kita di 400 kita ambil. Kemudian kita cari indeksnya, yaitu dengan solusi dibagi dengan kolom kunci. Ini dibagi ini, kemudian ini dibagi ini, kemudian ini dibagi ini dan sebagainya. Sehingga kita dapat hasil-hasil dari indeksnya. Nah, kenapa ini bisa tak hingga? Karena sesuatu yang dibagi menjadi 0 itu adalah tak hingga. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang itu sama. Kita untuk menentukan baris kunci, yaitu kita ambil yang positif terkecil. Nah, dalam L ini yaitu 2,5. Saya kita tandain di sini sebagai baris kunci. Nah, sehingga pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci yaitu di sini di D29, yaitu akan sebagai angka kunci ya, teman-teman. Sehingga itu nanti akan mempengaruhi kita untuk mencari iterasi selanjutnya. Untuk iterasi selanjutnya tentu dari X1 ini kita akan pindah ke A3. Jadi X1 ini kita masukkan ke, ini kan tadinya A3, kita ganti jadi X1. Nah, kemudian kita akan mencari dari sininya dulu nih. Langkah awalnya tentunya dari baris kunci sebelumnya gitu, teman-teman. Kita akan bagikan ini dengan ini itu sendiri, ini dengan ini dengan ini dengan ini. Nanti akan masuk ke sini. Jadi itu bisa kita lihat D29 dibagi D29, kemudian E29 dibagi D29, kemudian F29 dibagi D29 dan sebagainya sampai sini, teman-teman. Nah, selanjutnya sama yang tadi juga kita dengan D27. Bentar, kita coba yang ini biar gampang. Dengan E27 di sini dikurangi D27 dikali E29 di sini dibagi dengan angka kuncinya. Begitupun yang lain, teman-teman. Selanjutnya sama, kita cari indeksnya dengan solusi dibagi kolom kunci, kemudian kita tentukan gitu ya. Untuk baris kuncinya mana yang merupakan positif terkecil dan ternyata sini 15.000. Kemudian dapat angka kunci lagi untuk mencari iterasi selanjutnya, teman-teman. Nah, begitu sama pula persis bagaimana cara kita menentukannya. Di sini juga kolom kuncinya kita cari, kita tentukan ya dengan
mengambil mana yang positif terbesar. Di sini indeksnya juga yang menjadi positif terkecil, sehingga nanti akan mempengaruhi ke iterasi selanjutnya. Begitu juga dengan yang selanjutnya ini teman-teman, kita dapetin bagaimana angka kuncinya, indeksnya kita cari yang menjadi positif terkecil. Nah, sehingga tujuan kita itu akan selesai, solusi optimal kita akan kita dapat ketika X1, X2, dan X3 ini sudah menjadi 0. Karena kalau kita lihat dari iterasi sebelumnya, X1, X2, X3 ini masih punya nilai gitu teman-teman. Nah, kita harus buat dia menjadi 0. Kita harus buat dia menjadi 0 agar apa sih namanya, kita bisa melihat gitu apa solusi optimal yang sudah kita dapat gitu ya teman-teman. Oke, lalu kenapa di sini iterasi 2 tapi udah 0 tapi belum selesai? Karena nggak mungkin gitu ya kita dapat sini X1 tapi nilainya min 100, kan nggak mungkin teman-teman. Jadi kita lanjutkan sampai kita di sini menjadi maksudnya mendapatkan nih bahwasannya nilai X2 yang kita produksi atau kitchen set yang bakal kita produksi itu berjumlah 25, dan X1 atau si lemarinya itu kita memproduksi sebanyak 12,5 unit ya. Walaupun ini kita nggak bisa gitu, masa kita memproduksi 12,5, tapi artinya itu merupakan gambaran kita gitu. Nah, sehingga keuntungan yang akan kita dapat yaitu sini 11 100. Kalau misalnya ini kan 1 2 3 4 5, yaitu 111 112.500. Kalau misalkan kita tambahin 3, itu menjadi 112.500.000 rupiah. Itu nanti keuntungan yang akan kita dapat itu, atau biaya produksinya yang akan kita dapat ketika kita memproduksi barang-barangnya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya lumayan rumit ya dengan menggunakan Excel ini dan menggunakan metode Big M atau metode simplex lah ya. Oke, kita lanjut nih ke POM-QM teman-teman. Dari tadi satu fungsi tujuan dan 5 fungsi batasan, yang maksudnya 6 fungsi batasan yang sudah kita tentukan. Jadi fungsi tujuannya itu ini. Jadi kan samakan dengan yang ada di Excel nih. Ini fungsi tujuannya. Dan ada 6 fungsi batasan. Yang ini nggak kita masukin ke POM-QM. Ini fungsi tujuan dan ada 6 fungsi batasan. Kita input nih ke POM-QM. Fungsi tujuan dulu, yaitu ada 2 juta dari si Mari atau X1, kemudian ada 3,5 juta dari si X2 atau kitchen set, dan 1.500.000 untuk meja atau X3. Ini merupakan biaya produksinya. Fungsi batasan minimize ya, makanya di sini saya pilih minimize. Nah, kemudian yaitu ini fungsi tujuan maksudnya. Ini fungsi batasan pertama, yaitu harga bulanan yang ditetapkan untuk multiplex. Nah, untuk lemari 1 juta, untuk kitchen set 1,5, untuk meja 500, sama dengan 50 juta. Begitu juga dengan untuk HPL warna ya. Untuk lemari 330.000, untuk kitchen set 825.000, untuk meja 330.000 sama dengan 24.750. Begitupun dengan minimal penurunan harga multiplex, minimal penurunan harga HPL, maksimal kenaikan harga multiplex, dan maksimal kenaikan harga HPL. Kalau penurunan harga ya tidak akan kurang dari 25 juta, tidak akan kurang dari 13.200. Kalau misalkan kenaikan, tidak akan lebih dari 87.500, dan tidak akan lebih dari 81.250. Jadi sesuai dengan soal yang ada. Nah, ketika kita sudah menginput ini teman-teman. Oke, maaf. Nah, kita untuk biar lebih sederhana, di sini saya bagi 1.000 semuanya teman-teman. Agar nanti mudah dibacanya juga sama POM-QM. Karena kadang suka error gitu ya teman-teman. Kalau misalkan belum dibagi 1.000 ya. Karena saya udah pernah nyoba. Kita bagi 1.000 semuanya dengan cara menghilangkan 3 0 ya. Aduh, 0 ini sebanyak 3 kali maksudnya. 1 2, oke. Teman-teman. Sebentar. Oke, ini selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, saya lupa di sini, ini juga harus dibagi 1.000 ya. Ini harus dibagi 1.000 juga, dikurangin oleh 3. Oke, jika sudah kita bisa langsung selesaikan dengan mencet solve di sini. Nah, di sini dapat teman-teman sama hasilnya dengan yang di Excel tadi ya. Itu bahwasannya lemari itu akan menghasilkan, kita akan memproduksi 12,5, misalkan kitchen set 25 dan meja itu 0. Sedangkan biaya produksinya itu 112.500 rupiah. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang bagaimana menggunakan software Excel dan juga POM-QM untuk menyelesaikan masalah ini. Semoga bermanfaat teman-teman, dan maaf apabila ada kesalahan. Bisa didiskusikan kembali di kolom komentar ataupun diberitahukan kepada saya. Kita bisa diskusikan, dan terima kasih semuanya teman-teman yang telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.